Get out of my seat, Smokies. I don't think that I can do that. Wow. Dikarenakan sebuah alasan tertentu, Tommy dan ayahnya Michael memutuskan pindah ke sebuah kawasan yang mayoritasnya dihuni oleh orang berkulit hitam. Namun baru saja 1 hari pindah ke kawasan tersebut, Tommy sudah terlibat masalah dengan kelompok berandalan di sana. Kelompok berandalan ini diketuai oleh seorang pemuda bernama Roy. Sialnya lagi, Tommy harus satu sekolahan dengan geng berandalan tersebut. Tommy yang merupakan anak baru berkulit putih dan cenderung pendiam sudah pasti menjadi sasaran empuk bagi Roy CS. Namun Tommy yang tidak ingin terlibat masalah, sebisa mungkin ia tak meladeni para berandalan tersebut. Namun mereka malah terus-menerus memancing kemarahan Tommy. Tommy yang sudah mulai hilang kesabaran berniat ingin melawan mereka. Get out of my seat, Smokies. I don't think that I can do that. Wow. And sit down. Beruntung guru segera datang sehingga perkelahian itu tidak sempat terjadi. Salah satu dari mereka mengancam Tommy akan memberinya pelajaran berharga saat di luar jam sekolah nanti. You wanted by the law. Ternyata Tommy merupakan murid yang cukup pintar. Terbukti ia bisa dengan mudah menjawab soalan dari guru. Hal itu membuat gurunya kagum dengan Tommy, termasuk ke arah siswi cantik yang bersebelahan dengan tempat duduknya. Di jam istirahat, Tommy sempat berkenalan dengan teman satu kelasnya yang bernama Romanos. Lalu tiba-tiba datanglah Roy CS berniat ingin memberi pelajaran kepada Tommy. You funny boy. See trouble be my man. Pada saat yang sama muncul satu geng berandalan yang dipimpin oleh Joseph. Diketahui kalau kedua geng ini memang saling bermusuhan dan sering terlibat baku hantam bahkan sampai menggunakan senjata tajam. Untung saja perkelahian itu tidak berlangsung lama, sebab guru segera datang melerai mereka berdua. Setibanya di rumah, Tommy bertemu dengan 2 pria yang merupakan debt collector. Mereka datang untuk menagih cicilan hutang kepada ayah Tommy. Cicilan yang harus dibayar ayah Tommy setiap bulannya berjumlah $1.200. Di malam harinya ayah Tommy pun pulang. Michael bertanya apakah Tommy betah tinggal di rumah barunya tersebut. Tommy menjawab kalau ia baik-baik saja, meski sebenarnya ia sangatlah tidak betah. Tommy terpaksa berbohong karena tak ingin menambah beban pikiran sang ayah. Lalu Michael menjelaskan perihal hutang tersebut, yang uangnya ia habiskan di meja judi, bahkan sampai membuatnya bangkrut dan terpaksa tinggal di rumah yang jauh lebih kecil. Hal itu dikarenakan Michael yang depresi karena baru saja kehilangan sang istri. Michael pun meminta maaf kepada Tommy karena harus menanggung akibat dari semua kesalahannya. Namun Michael berjanji kalau ia akan memperbaiki semua ini, di mana Michael baru saja diterima bekerja. Namun pekerjaan tersebut mengharuskan ia pindah ke Chicago selama 1 bulan. Yang artinya Tommy harus tinggal sendirian di rumah itu sampai ayahnya kembali. Di malam harinya Tommy makan di sebuah restoran terdekat. Di sana ia bertemu dengan Kara yang merupakan pelayan di sana. Tommy lantas bertanya kepada Kara, apakah masih ada lowongan pekerjaan di restoran tersebut? Karena Tommy ingin mencari uang untuk membantu meringankan beban sang ayah. Beruntung lowongan masih dibuka. Malam itu juga Tommy bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran tersebut. Namun di saat ia sedang membuang sampah di luar, Tommy kembali diganggu oleh Roy dan temannya. Di sini Tommy sudah memperingatkan mereka berdua kalau ia tidak ingin terlibat masalah. Namun mereka tetap ngotot ingin menghajar Tommy, sehingga dengan terpaksa Tommy pun melawan.
Di tengah itu tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Miller yang mencoba melerai mereka. Ternyata Miller merupakan seorang manajer tarung liar bawah tanah. Setelah itu Miller mengajak Tommy untuk bicara empat mata. Ternyata Miller terkesan dengan skill bertarung Tommy. Ia lantas mengajak Tommy untuk bertarung besok malam. Tentunya dengan bayaran yang jauh lebih besar dari upah mencuci piring. Tommy yang sedang butuh uang untuk membayar hutang sang ayah pada akhirnya menerima tawaran dari Miller. Meskipun ia sama sekali belum pernah bertarung di atas ring. I need $1,250. Like, yeah. $50. Singkat cerita, Tommy pun dibawa ke arena. Miller lalu memperkenalkan Noah yang akan menjadi pengurus Tommy, di mana malam itu Tommy akan melawan seorang petarung yang dijuluki Black Death. In the wrong direction. I'm just trying to get my bearings. Romano. Ternyata Romanos juga menjadi salah satu petarung di tempat itu, di mana ia sangat terkejut saat mengetahui kalau Tommy akan melawan Black Death, seorang petarung yang cukup disegani di tempat itu. And I could have had you. Fucking head off. Sebelum pertarungan dimulai, Noah mengatakan kalau Black Death memiliki pukulan tangan kiri yang sangat kuat. Untuk itu Noah menyarankan agar Tommy sebisa mungkin menghindari pukulan dari tangan kiri Black Death. Hingga pertarungan pun dimulai. Di ronde pertama terlihat Tommy yang masih kaku seakan menjadi hidangan empuk bagi Black Death. Who's the brawler? Hingga pada menit-menit terakhir adrenalin Tommy mulai terpacu. Dan tanpa disangka ia mampu mengimbangi gerakan lawannya. Sebelum ronde kedua dimulai, Noah kembali memberi saran kepada Tommy untuk melakukan sebuah trik, yaitu pura-pura lemah di awal. Setelah lawan mulai lengah, barulah Tommy melancarkan sebuah serangan secara sigap. Ternyata trik dari Noah berhasil. Black Death pun akhirnya tumbang di ronde kedua. Bos Miller yang bernama Domo tidak menyangka kalau Tommy yang seorang petarung pemula mampu mengalahkan Black Death yang selama ini dianggap sebagai petarung terbaik. Di keesokan harinya sebelum ke sekolah, Tommy singgah dulu ke tempat Miller untuk mengambil bayarannya yang berjumlah $1.200. Di sana Tommy bertemu dengan Domo dan ia mengajak Tommy untuk menjadi petarung tetap di tempat itu. Akan tetapi Tommy menolaknya, sebab cita-citanya bukanlah menjadi seorang petarung. Setelah uang itu ia dapatkan, Tommy langsung menyerahkannya kepada si rentenir. Dan hal itu dipantau oleh Miller secara diam-diam. Akhirnya Tommy dapat menyelesaikan cicilan hutang sang ayah untuk bulan ini. Berpindah ke sekolah, Romanos kembali menemui Tommy dan mengenalkannya kepada Joseph, si ketua berandalan yang juga merupakan seorang petarung. Tetapi sepertinya Joseph tidak begitu menyukai Tommy yang seorang kulit putih. Hey Lincoln, what was that Friday night, a ghost? Hubungan Tommy dan Kara terlihat sudah semakin dekat. Kara bahkan secara terang-terangan berkata kalau ia tidak suka Tommy menjadi seorang petarung karena terlalu beresiko. Lalu tiba-tiba Tommy dipanggil oleh Miller untuk menyampaikan pesan kalau Domo ingin bertemu dengannya. Tommy terpaksa ikut dengan Miller karena pertemuan itu berkaitan dengan hutang sang ayah. Ternyata dua orang rentenir tersebut merupakan anak buah Domo. Dengan kata lain, ayah Tommy berhutang kepada Domo, di mana hutang ayahnya berjumlah $15.000. Di sini Domo berjanji akan menghapus semua hutang ayah Tommy, asalkan Tommy mau bertarung untuk beberapa pertandingan lagi. Your father has managed to accumulate gambling you a favor. Those debts are mine now. Demi membantu sang ayah, akhirnya Tommy setuju dengan tawaran dari Domo. Di dalam perjalanan pulang, Tommy tanpa sengaja melihat Joseph sedang dikeroyok oleh geng berandalan.
Tommy pun lantas turun tangan untuk membantunya. Namun karena kalah jumlah dan senjata, akhirnya Joseph dan Tommy memutuskan untuk kabur. Di sini Joseph mengucapkan terima kasih kepada Tommy karena telah membantunya. Dan ia juga meminta maaf sebab sikapnya yang ketus sebelum ini. Lalu Joseph bercerita tentang dirinya yang sudah berkeluarga di usia muda akibat lupa mencabut alat pengaman. Itulah alasan Joseph menjadi petarung liar bawah tanah untuk menghidupi keluarganya tersebut sambil kuliah. Lalu Joseph mengundang Tommy untuk menyaksikan pertarungannya malam ini. Bisa dikatakan kalau Joseph merupakan petarung yang cukup handal dan disegani di tempat itu. Walaupun sempat kalah di ronde pertama, namun pada akhirnya Joseph berhasil melumpuhkan lawannya pada ronde kedua. Diketahui pula bahwa Joseph merupakan petarung yang dipegang oleh Domo. Kemudian Tommy menemui Noah untuk mencari tahu latar belakang Domo. Di sini Noah menceritakan kalau Domo merupakan mantan seorang juara tinju. Namun ia dilarang bertanding seumur hidup karena sikapnya yang temperamental. Karena tak jarang ia membuat lawannya menjadi lumpuh secara permanen. Atas dasar itulah Domo membuka tarung liar di bawah tanah, yang justru bisnis tersebut membuat ia menjadi kaya raya. Di keesokan harinya saat Tommy sedang berlatih, Kara datang berkunjung, sebab ia khawatir kalau Tommy sudah jarang sekali masuk sekolah. Tommy pun akhirnya jujur bahwa dirinya sekarang adalah seorang petarung. Dia terpaksa melakukan hal ini untuk melunasi hutang sang ayah. Dan Tommy meminta Kara untuk tidak menjauhinya karena profesi barunya tersebut. Sebab ini ia lakukan hanyalah untuk sementara. Setelah mendengar penjelasan dari Tommy, akhirnya Kara mengerti. Dan sejak saat itu Kara selalu menemani Tommy di setiap aktivitas yang ia lakukan. Karena sekarang mereka berdua sudah resmi menjadi sepasang kekasih. Di samping hubungan percintaan, hubungan pertemanan antara Tommy, Romanov, dan Joseph juga semakin dekat. Ketiganya sering latihan bersama dan saling mendukung satu sama lain. Di malam itu Romanov harus bertarung dengan Roy si ketua berandal, di mana Roy ikut bertarung cuma untuk pamer kekuatan. Di ronde pertama Romanov berhasil mendominasi pertarungan. Hingga pada ronde kedua Roy memakai cara yang kotor dengan menggunakan gas air mata yang ia oleskan di sarung tinjunya. Dan Tommy melihat hal itu, namun ia sudah terlambat mencegahnya sebab ronde kedua setelah kembali dimulai. Dampak dari cairan gas air mata tersebut membuat pandangan Romanov terganggu. Alhasil Roy pun bisa dengan leluasa menghajar Romanov tanpa ampun sedikit pun. Ditambah wasit hanya diam saja, padahal Romanov sudah memberi kode menyerah. Pertarungan baru berhenti setelah Tommy membunyikan bel. Di sini Tommy menjadi semakin geram dengan Roy dan bertekad akan memberinya pelajaran suatu hari nanti. Sesampainya di rumah, Tommy ditelepon oleh sang ayah untuk memberitahu kalau ia tidak bisa pulang sesuai jadwal karena ada pekerjaan mendadak yang tak bisa ia tinggalkan. Tommy sedikit lega mendengar hal itu, sebab ia tak ingin ayahnya pulang dan mendapati dirinya rela menjadi seorang petarung untuk melunasi semua hutang sang ayah, apalagi sampai menomorduakan kuliah. Di keesokan harinya Tommy membesuk Romanov yang terbaring koma di rumah sakit karena pendarahan otak akibat pukulan bertubi-tubi dari Roy tadi malam. Sampai akhirnya Tommy harus menyaksikan sang sahabat menghembuskan napas terakhirnya. Jelas Tommy sangat terpukul dengan kepergiannya, sebab Romanov adalah orang pertama yang menyambut ramah kedatangannya di kota itu. Dan yang paling membuat Tommy sangat murka adalah kenyataan bahwa sahabat baiknya tersebut
tewas di tangan musuh yang bertarung dengan cara kotor. Atas dasar itulah Tommy mendesak Miller untuk mengatur pertarungan antara dirinya dengan Roy. Sehingga cerita pertarungan yang sangat dinantikan oleh Tommy akhirnya terjadi malam ini. Tampak Tommy sudah tidak sabar untuk mendaratkan pukulan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Roy sepanjang hidupnya. Di ronde pertama saja Roy sudah memakai cara kotor yang sama seperti saat bertarung dengan Romanov. Namun Tommy sudah mengantisipasi akan hal itu, hingga pada akhirnya ia berhasil menjatuhkan Roy hingga sekarat. Joseph pun mengucapkan terima kasih atas kemenangan Tommy malam ini, mengingat ia juga sangat benci dengan Roy yang sok jagoan. Kemudian Joseph mengantar Tommy pulang dengan mobil yang baru saja ia beli dari hasil mengeluarkan keringat di atas arena. Sesampainya di rumah ternyata sudah ada Kara yang menunggu. Tanpa menunggu lama mereka berdua langsung bertempur. Di keesokan harinya saat sedang berlatih, tiba-tiba Joseph ambruk dan tak sadarkan diri. Setelah diperiksa ternyata ia mengalami pendarahan otak ringan. Hal itu mengharuskan Joseph absen bertarung selama 2 bulan. Jika diabaikan maka akan berakibat fatal, seperti kelumpuhan secara permanen. Penyebabnya tak lain karena pukulan terus-menerus di bagian kepala. Malam itu Tommy dijadwalkan berduel dengan seorang petarung dari Meksiko. Tetapi pada menit-menit terakhir malah terjadi pertukaran petarung, di mana Tommy harus melawan Joseph. Tentu Tommy menolak sebab ia tahu kalau sahabatnya itu tengah mengalami pendarahan otak ringan. Tetapi Miller memastikan bahwa duel ini sudah disetujui oleh Joseph sendiri. Tommy lantas menemui Joseph untuk memastikan hal ini, karena ia tidak ingin membuat sahabatnya itu cedera. Karena hanya Joseph satu-satunya sahabat Tommy di kota itu. Tetapi Joseph meyakinkan Tommy agar tidak perlu khawatir, karena keadaannya akan baik-baik saja. Ternyata Domo telah berjanji akan membawa Joseph bertarung ke tingkat nasional jika ia bisa mengalahkan Tommy pada pertarungan malam ini. Hal itulah yang membuat Joseph sangat bersemangat. Setelah mendengar hal itu, Tommy pun lantas menemui Domo dan menyatakan dengan tegas bahwa ia menolak bertarung dengan Joseph sampai keadaannya benar-benar membaik. Namun semua keputusan ada di tangan Domo. Jika Tommy menolak, Domo mengancam akan menaikkan bunga hutang ayah Tommy menjadi 3 kali lipat. Tujuan Domo mengatur pertarungan ini tak lain adalah untuk meraup keuntungan yang sangat besar. Sebab penonton pasti akan memasang taruhan yang sangat tinggi atas nama Joseph yang merupakan petarung favorit mereka. Karena seperti biasa Joseph selalu menang. Namun dengan keadaan Joseph sekarang, tentu Tommy bisa dengan mudah mengalahkannya. Hingga secara otomatis uang taruhan mereka akan mengalir langsung ke rekening Domo. Sebab mereka semua belum tahu mengenai cedera yang dialami oleh Joseph, petarung favorit mereka tersebut. Hingga pertarungan pun dimulai. Di sini terlihat kalau Joseph sangat bersemangat, tetapi Tommy justru sebaliknya. Kelihatan sekali kalau ia berusaha membatasi pukulannya. Dan hal itu disadari oleh Domo. Begitu juga dengan Joseph. Ia justru kesal karena Tommy tidak melakukan perlawanan balik. Sebab ia tahu kalau Tommy bisa bertarung lebih baik dari itu. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang petarung profesional, tentu Joseph tidak ingin menang karena belas kasihan dari lawannya. Sampai akhirnya Miller memaksa Kara untuk menonton duel tersebut. Kemudian ia menjadikannya sebagai sandera untuk mengancam Tommy, di mana kemenangan Tommy malam ini akan sangat menentukan keselamatan nyawa Kara. Jelas Tommy dihadapkan pada sebuah dilema, memilih antara keselamatan nyawa sahabatnya atau sang pacar. Sampai akhirnya Tommy memutuskan untuk melakukan perlawanan. Tetapi Tommy menolak memukul bagian kepala Joseph. Di sela duel yang semakin memanas, Tommy mengatakan kepada Joseph, jika ia kalah dalam pertarungan ini, maka Domo akan menghabisi Kara pacarnya. Tetapi jika ia menang, kemungkinan besar Tommy akan menyesal seumur hidup, karena akan membuat Joseph cedera.
Namun Joseph yang sudah kebelet ingin menjadi petarung tingkat nasional seakan tidak peduli dengan semua itu. Sampai akhirnya Tommy memaksa Joseph untuk menghabisinya dalam pertarungan ini. Karena Tommy lebih baik mati daripada harus kehilangan gadis yang sangat ia cintai. Sementara Domo dan para penonton terlihat sudah mulai kesal karena duel yang sudah semakin tidak jelas arahnya. Joseph akhirnya sadar bahwa persahabatannya dengan Tommy jauh lebih penting dari obsesinya menjadi petarung tingkat nasional. Sehingga ia memilih menghentikan pertarungan ini. Domo yang kesal lantas naik ke atas arena. Ia memaksa Joseph untuk menghabisi Tommy saat itu juga. Namun Joseph justru dengan tegas mengatakan kalau mulai hari ini ia resmi berhenti menjadi petarung Domo. Mendengar itu Domo pun menjadi semakin emosi. Lalu inilah yang ia perbuat. Tak terima dengan hal itu, Tommy langsung naik ke atas arena dan menantang Domo berduel dengannya 1 lawan 1. Domo yang memang seorang mantan juara tinju dengan senang hati menyanggupi tantangan dari Tommy. Namun dengan sebuah syarat, jika Tommy menang, Domo berjanji akan melepaskan Kara sekaligus menghapus semua hutang ayahnya. Tetapi jika Domo yang menang, maka Tommy akan menjadi petarungnya seumur hidup tanpa bayaran sepersen pun. Duel kali ini juga tanpa aturan dan tanpa sarung tinju. Di sini Noah tampak sangat khawatir akan nasib Tommy. Sebab ia tahu seperti apa kebrutalan Domo kalau sudah berada di atas arena. Dengan pengalaman menguasai arena yang ia miliki, Domo berhasil mendominasi di ronde pertama dan membuat Tommy menjadi bahan tertawaan para penonton. Di sela itu Tommy teringat akan ucapan Noah yang pernah berkata kalau Domo punya masalah temperamental. Tommy lantas sengaja memancing kemarahan Domo sehingga membuatnya hilang kendali. Sampai akhirnya Tommy punya celah untuk melumpuhkan sang juara. Pada akhirnya Tommy berhasil menyelamatkan Kara sekaligus menyelesaikan hutang sang ayah. Joseph sangat bangga melihat Tommy bisa mengalahkan Domo dan mempermalukannya di depan semua penonton. Joseph juga terkesan akan kepedulian Tommy terhadap keselamatan orang-orang yang ia cintai termasuk dirinya, dan film pun selesai.